Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Hasibuan dengan NIM 12050123109 dari kelas Basis Data kelas D. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan supertype, subtype, dan relasi OR dengan menggunakan aplikasi Oracle Modeler dari tahap pemodelan konseptual sampai tahap hasil pemodelan secara fisik. Di sini saya akan menggunakan IRD pada restoran, di mana pada restoran ini memiliki 5 entitas, yaitu yang pertama, entitas restoran, karyawan, pesanan, menu, dan entitas pelanggan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan masuk kepada aplikasi Oracle Data Modeler. Di sini klik New Entity pada icon sebelah kiri atas. Di sini yaitu entitas yang pertama yaitu restoran. Kemudian atribut pertama dari restoran yaitu ID restoran. Kemudian klik logical. Kemudian pilih varchar. Lalu di sini size-nya buat saja 10. Kemudian klik primary UID. Apply. Kemudian atribut yang kedua yaitu nama restoran. Logical. Kemudian varchar. Size-nya buat saja 15. Apply. Lalu klik lagi atribut yang ketiga yaitu alamat restoran. Logical. Kemudian varchar. Mandatory. Lalu atribut yang terakhir adalah nomor telepon. Logical. Di sini tipe datanya kita memilih yaitu integer. Kemudian mandatory apply. Di sini sudah menampilkan yaitu entitas pertama yaitu restoran. Kemudian entitas yang kedua yaitu karyawan. Atribut yang pertama adalah ID karyawan. Logical. Ini yaitu kita pilih varchar primary ID. Kemudian atribut yang kedua yaitu nama
karyawan. Ini logical. Di sini tipe datanya tetap varchar. Kemudian mandatory dan apply. Lalu atribut yang ketiga yaitu jabatan logical. Lalu pilih varchar. Mandatory, apply. Kemudian atribut yang keempat yaitu nomor HP. Logical di sini kita memilih tipe data yaitu integer. Kemudian mandatory, apply. Lalu entitas yang ketiga adalah entitas pesanan. Kemudian atributnya yaitu yang pertama ID pesanan. Kemudian kita pilih varchar, mandatory, apply. Dan atribut yang kedua yaitu nomor meja, logical, varchar, mandatory. Kemudian atribut yang ketiga adalah daftar pesanan, logical. Kemudian pilih varchar, lalu mandatory, apply. Lalu atribut yang keempat yaitu pesanan yaitu jumlah pesanan, logical. Di sini varchar, mandatory, apply. Kemudian OK. Di sini pada entitas menu dan pelanggan saya sudah menyiapkannya sekian. Saya tidak perlu menjelaskannya lagi karena langkah-langkah pembuatan entitas menu dan pelanggan itu adalah sama saja seperti cara membuat entitas restoran, karyawan, dan pesanan. Jadi untuk mempersingkat waktunya, saya tidak menjelaskannya lagi. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah supertype dan subtype. Lalu di sini saya akan membuat supertype dari karyawan. Kemudian subtype-nya adalah atau entitas yang terdapat dalam supertype karyawan tersebut adalah koki dan kasir. Baiklah, kita buat saja yaitu kita buat entitas baru.
yaitu kita buat Koki, kemudian super type, di sini yaitu super type dari karyawan, kemudian atribut dari pertama yaitu ID Koki, kemudian logical, di sini kita klik primary ID, kemudian apply, lalu atribut yang kedua dari Koki yaitu nama Koki, logical, varchar, kemudian mandatory, apply, lalu atribut yang ketiga yaitu gender, logical, kemudian varchar, mandatory, apply, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat yaitu subtype dari karyawan. Kemudian subtype yang kedua yaitu kasir, merupakan dari karyawan. Atribut yang pertama yaitu ID kasir, logical, kemudian pilih varchar. Di sini kita klik primary ID, kemudian apply, lalu atribut yang kedua adalah nama kasir, logical, varchar, kemudian di sini kita klik mandatory, kemudian apply, lalu atribut yang ketiga adalah gender, logical, varchar, mandatory, kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian kita rapikan saja. Tampilan dari supertype dan subtype-nya adalah seperti ini. Kemudian setelah membuat supertype dan subtype, saya di sini telah membuat relasi, yaitu yang akan menghubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Di mana relasi yang pertama yaitu antara restoran dengan karyawan. Di sini relasinya merupakan one to many, yang artinya yaitu di mana satu restoran dapat memiliki banyak karyawan, sementara satu karyawan hanya bisa memilih satu restoran. Kemudian kita memilih yang ini untuk membuat relasi one to many. Kemudian relasi yang kedua yaitu antara karyawan dengan pelanggan. Relasinya yaitu one to many juga, yang artinya yaitu satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan, sementara satu pelanggan hanya bisa dilayani oleh satu karyawan. Kemudian relasi yang ketiga yaitu pelanggan dengan menu. Relasinya yaitu many to many, yang dibaca banyak menu dapat dipilih oleh satu pelanggan, dan
satu pelanggan dapat dipilih dan satu pelanggan dapat memilih banyak menu. Kemudian relasi yang keempat yaitu relasi pesanan dan menu, menggunakan relasi one to many juga. Kemudian relasi yang kelima yaitu menggunakan relasi one to many juga. Kemudian setelah selesai membuat relasi, yaitu kita akan membuat bentuk fisik terakhir, yaitu caranya yaitu klik menu generate, kemudian klik apply selection, kemudian engineer. Nah, seperti inilah bentuk fisik dari IRD yang saya buat pada video kali ini. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.